Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kali ini kajian kita masuk ke surat Al-Lahab, surat ke-111. Dia Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, hanya berjumlah 5 ayat ya, dan diturunkan setelah surat Al-Fatihah. Kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Surat ini sendiri ada sebab musabab turunnya. Asbabun nuzulnya adalah pada suatu hari Rasulullah SAW pergi ke sebuah bukit di Mekah. Pada saat itu dikumpulkanlah seluruh penduduk Mekah. Wahai sekalian masyarakat Mekah, berkumpullah semua orang warga Quraisy menuju Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana pendapat kalian? Aro'aitum in hadastukum annal aduwa musbihakum aw mumsikum akuntum musaddiqi akuntum tusaddiquni. Jadi kalau aku mengabarkan ternyata di belakang lembah ini ada segerombolan pasukan berkuda akan menyerang kita, apakah kalian akan percaya kepada aku? Kata Rasulullah SAW. Rasul menyampaikan itu karena Rasul tahu beliau dijuluki oleh kaumnya sebagai Al-Amin, yang dipercaya, sehingga pastilah kaumnya akan percaya. Dan kaumnya sendiri mengatakan qalu na'am, kami percaya. Tapi ternyata Rasul mengabarkan, fa inni nadhirul lakum baina yadayya adzabin syadid. Aku mengabarkan, hati-hati kalian, kalau tidak beriman, aku membawa kabar berita tentang adab yang pedih. Pada saat itu maka Abu Lahab, yang ternyata paman Rasulullah SAW, mengatakan, tabban lak alihadza jama'atana. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah kamu mengumpulkan kami hanya untuk ini? Celaka. Maka Allah membalas hujatan dan celaan celakanya Abu Lahab kepada keponakannya Rasulullah SAW. Tabban tadi dengan kalimat tabbat siyada abi lahabi wa tab. Celakalah, yang celaka itu dan binasa adalah Abu Lahab. Abu Lahab sendiri memang ya itu sebuah julukan. Kenapa? Karena wajahnya Lahab bersinar. Ya, jadi panggilannya atau julukannya Abu Lahab, tapi nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ini paman Rasulullah SAW. Menandakan di saat ini pun dan kapan saja tidak selalu yang keluarga dekat, kerabat itu menyokong kita dalam kebenaran. Boleh jadi dia menjadi musuh Allah dan musuh kita dalam keseharian, dan juga musuh syariat ketika ingin ditegakkan. Oleh karena itu kita lihat tafsirannya, ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengancam Abu Lahab dengan tabbat yada abi lahabi wa tab, ini ancaman hari kiamat, sampai hari kiamat dia akan dalam hujatan ini ya. Oleh karena itu Allah menjelaskan ma'agna anhu maluhu wa makasab. Sesudah ini sampai hari kiamat kelak tidak bermanfaat, tidak berfaedah harta bendanya dan keturunannya, nggak akan membawa manfaat, nggak akan membawa syafaat ya, dan tidak akan membela dia di hari kiamat. Bahkan disebutkan sayasla naran dzata lahab, dia sendiri akan masuk ke dalam api neraka yang talahab ya. Dzata lahab itu betul-betul api neraka yang bergejolak, yang sangat panas gitu ya. Termasuk wa imra'atuhu hammalatal hatab. Nah, di sini istrinya pun begitu, yang hammalatal hatab, kemana-mana bawa kayu bakar, membantu perjuangan suaminya untuk memusuhi Islam, membantu perjuangan suaminya untuk ada dalam kesesatan. Jadi ikut membakar kayu bakar ya. Kayu-kayu itu dibakar untuk apa? Untuk menghalangi orang-orang Islam sholat di Masjidil Haram pada saat itu. Dan juga bahkan fi jidha hablum mim masad, sampai Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab ini, diabadikan bersama dengan Abu Lahab untuk masuk ke neraka bersama-sama. Fi jidha hablum mim masad, di lehernya itu ada tali dari sabut dari api neraka. Kenapa? Karena dia pernah dulu menginfakkan untuk jalan kesesatan. Jadinya kalung yang paling mahal di Jazirah Arab pada saat itu milik Ummu Jamil itu dijual, dan hartanya hasil penjualan tadi untuk operasional, membiayai operasional perjuangan memusuhi umat Islam. Jadi sampai Allah Subhanahu wa taala pun mengancam dia, kalung yang dulu digunakan untuk memusuhi umat Islam, harta yang digunakan tadi, maka kelak di hari kiamat
akan berbentuk serabut dari api neraka yang digantungkan di leher Ummu Jamil. Oleh karena itu mungkin khususnya bagi kaum wanita, surga nunut neraka katut tidak berlaku. Ya, jadi semboyan itu tidak berlaku untuk seorang muslimah yang solehah, yang berjuang di jalan Allah. Kalau memang suami mengajak ke surga kita harus ikut, tapi kalau suami mengajak ke neraka, mohon maaf, disitulah perpisahan antara yang hak dengan yang batil, khususnya muslimah. Jadi bukan semua perjuangan itu dibela. Perjuangan suami di jalan ketaatan dibela, disokong harus. Tapi ketika suami ternyata berjuang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, tidak ada kata sepakat dan tidak ada kata tolong menolong dalam kesesatan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertolong-tolonganlah dalam kebaikan dan ketakwaan, tapi janganlah tolong-menolong dalam permusuhan dan dosa-dosa, 'alal itsmi wal 'udwan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wa'afu minkum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.